Perkenalkan, nama saya Benediktus Sitohang, NIM 5202550004 dari kelas Teknik Sipil C 2020. Di sini saya ingin membahas tentang pencemaran air yang terjadi di kawasan Danau Toba, Desa Silimalombu di Kabupaten Samosir. Air merupakan sumber daya alam yang diperlukan untuk semua makhluk hidup. Oleh karena itu, sumber daya air harus dilindungi agar tetap dan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Pemanfaatan air untuk berbagai kepentingan harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang. Kualitas air adalah suatu ukuran kondisi air dilihat dari karakteristik fisika, kimiawi, dan biologisnya. Kualitas air juga menunjukkan ukuran kondisi air relatif terhadap kebutuhan biota air dan manusia. Kualitas air sering menjadi ukuran standar terhadap kondisi kesehatan, ekosistem air, dan kesehatan manusia terhadap air minum. Danau Toba merupakan sumber daya air yang mempunyai nilai sangat penting ditinjau dari fungsi ekologi, hidrologi, dan ekonomi. Ini berkaitan dengan fungsi Danau Toba sebagai habitat berbagai organisme air, sebagai sumber air minum bagi masyarakat sekitar, sebagai tempat penangkapan ikan dan budidaya ikan di dalam keramba jaring apung, kegiatan transportasi air, dan menunjang berbagai jenis industri, seperti kebutuhan air untuk industri pembangkit listrik Sigura-gura dan Asahan. Di sekitar Danau Toba terdapat berbagai pemanfaatan yang menunjang bagi perekonomian. Danau Toba memberikan dampak begitu baik bagi masyarakat sekitar seperti destinasi wisata yang menjadi sumber perekonomian masyarakat. Selain masyarakat, terdapat perusahaan yang turut serta melakukan kegiatan yang menunjang perekonomiannya, yaitu budidaya perikanan keramba jaring apung. Keramba jaring apung ini memberikan dampak negatif terhadap Danau Toba, seperti adanya pencemaran yang disebabkan oleh limbah yang berasal dari keramba jaring apung. Limbah juga dihasilkan oleh rumah tangga dan pembuangan limbah tersebut langsung ke Danau Toba. Seiring dengan berkembangnya aktivitas masyarakat yang tinggal di sekitar sungai atau danau akan berpengaruh terhadap kualitas air karena limbah yang dihasilkan dari aktivitas masyarakat akan dibuang secara langsung ataupun tidak langsung ke badan air. Di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, pencemaran domestik merupakan jumlah pencemaran terbesar atau 85% yang masuk ke badan air. Kualitas perairan Danau Toba yang berada di dekat pemukiman dipengaruhi secara langsung ataupun tidak langsung oleh berbagai kegiatan penduduk. Kegiatan penduduk dapat menimbulkan bahan pencemar rumah tangga yang berasal dari permukiman, pasar maupun rumah sakit. Kegiatan yang paling menonjol di Danau Toba dan diduga memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap penurunan kualitas dan peningkatan kesuburan perairan adalah kegiatan budidaya ikan sistem keramba jaring apung. Budidaya ikan keramba jaring apung adalah suatu kegiatan yang melakukan peternakan ikan di Danau Toba menggunakan keramba jaring apung. Budidaya perikanan ini memang sangat menunjang bagi pendapatan daerah, terutama dalam meningkatkan perekonomian bagi masyarakat Samosir, terkhusus ke masyarakat yang bekerja pada budidaya tersebut. Tetapi, selain menguntungkan bagi perekonomian di daerah tersebut, budidaya keramba jaring apung ini memiliki dampak negatif terhadap kualitas air Danau Toba di daerah tersebut. Kawasan keramba jaring apung yang terletak di Desa Silimalombu memiliki luas sekitar 1 hektar dan memiliki jarak sekitar lebih kurang 200 meter dari garis pantai. Dari hasil wawancara dengan beberapa pekerja keramba jaring apung dan juga sebagai masyarakat Desa Silimalombu, pakan ikan yang dimasukkan ke perairan Danau Toba sekitar 2 ton per hari. Selain itu, ada juga kapal milik perusahaan yang selalu melintas ke daerah keramba jaring apung untuk memantau dan memberi pakan ikan. Pemberian pakan ikan di keramba jaring apung akan menghasilkan limbah organik dan feses yang berasal dari ikan tersebut yang akan menumpuk di dasar perairan. Masuk mengatakan budaya keramba jaring apung merupakan kegiatan perikanan sebagai sumber penghasil fosfat dan nitrat di perairan. Unsur fosfat dan nitrat yang dikandung pakan ikan merupakan sumber pencemaran yang dapat mendorong terjadinya eutrofikasi di samping biode yang menyebabkan penurunan kadar oksigen terlarut. Sebelumnya, telah dilakukan penelitian kualitas air di daerah ini.
Hasil analisis laboratorium terhadap sampel air Danau Toba yang diambil pada bulan November 2008 di daerah Pengambatan Silimalombo dan Huta Ginjang menunjukkan bahwa nilai pH sebesar 8,18, kelarutan oksigen atau DO yaitu sebesar 3,76 mg per liter, BOD atau biosemial oksigen demand sebesar 11,26 mg per liter, COD sebesar 18,66 mg per liter, dan fosfat yang ditemukan 3 mg per liter anonymous. Setelah itu dilakukan penelitian lagi di daerah ini yang mengukur tingkat sedimentasi yang terkandung di sepanjang garis pantai desa Silimalombo. Hasil penelitian ini mendapat kesimpulan yang menyatakan bahwa tingkat sedimentasi yang terkandung dalam air tergolong tinggi. Air Danau Toba yang tercemar menyebabkan penduduk di desa Silimalombo yang berada dekat lokasi Keramba Jaring Apung tersebut tidak dapat lagi mengandalkan air minum yang berasal dari Danau Toba. Jangankan untuk air minum, bahkan untuk mandi saja akan terkena penyakit gatal-gatal. Maka dari itu, ada baiknya pemerintah menindaklanjuti masalah tersebut supaya kelak Danau Toba tetap dapat digunakan dengan baik oleh masyarakat sekitar.